Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Salim Abdu. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai studi kasus manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh One Arta Life. Adapun dosen pengampu mata kuliah pengauditannya itu Bapak Farhan Dwinanda Anisya Putra SHK MK. Nah, langsung saja kita masuk dari profil perusahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari studi kasus PT Asuransi Jiwa Adisarana Wana Arta atau Wana Arta Life. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1974 dan jenis usahanya itu asuransi jiwa dan produk investasi berbasis unit link. Nah, jadi jenis fokusnya itu mengenai asuransi jiwa. Statusnya izinnya dicabut oleh OJK pada 5 Desember 2022. Nah, selanjutnya, mengenai latar belakang. Nah, PT Asuransi Jiwa di Sarana Wanarta atau Wanarta Life merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa yang telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1974. Selama bertahun-tahun, perusahaan ini menawarkan berbagai produk asuransi dan investasi yang menarik. Salah satunya adalah produk sejenis saving plan dengan imbalan hasil tetap yang menarik perhatian banyak nasabah. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul keluhan dari ribuan nasabah terkait tidak cairnya klaim asuransi maupun dana investasi mereka. Keluhan mereka menjadi sorotan publik dan mendorong Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kinerja keuangan dan kepatuhan perusahaan tersebut. Nah, di sini ada kronologi kasus dari manipulasi laporan keuangan PT Manarta. Nah, yang pertama itu pada tahun 2019 munculnya keluhan dari nasabah. Nah, sejumlah nasabah ini mengeluhkan kesulitan dalam mencairkan dana polis asuransi yang telah jatuh tempo. Nah, selanjutnya pada tahun 2020, karena banyaknya keluhan dari nasabah, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mulai melakukan pengawasan lebih ketat terhadap Wanarta Life. Nah, selanjutnya pada 2021 dilakukanlah audit investigatif dan pengambil alihan sementara. Nah, selanjutnya pada tahun 2022 terdapat gagal bayar dan aksi yang dilakukan oleh nasabah. Nah, jumlah kewajiban pada nasabah saat itu diperkirakan mencapai dari 15 triliun rupiah. Ribuan nasabah melakukan aksi protes dan menyampaikan laporan ke pihak berwenang, termasuk Barreskrim Polri dan Kejaksaan Agung. Pada Desember 2023, OJK mencabut izin usaha dari PT Wanarta Life. Nah, PT OJK mencabut izin usaha Wanarta Life melalui keputusan Dewan Komisioner atau OJK nomor GP 71 D05 2022. Nah, selanjutnya ada pihak yang terlibat. Bentar. Nah, pihak yang terlibat yang pertama itu dari pihak internal yaitu dari direksi dan komisaris. Mereka diduga melakukan penggelapan dana nasabah, manipulasi laporan keuangan, dan pelanggaran prinsip kehati-hatian. Nah, selanjutnya pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali. Mereka diduga turut terlibat dalam praktik penyalahgunaan dana dan aliran dana yang tidak sah ke rekening pribadi keluarga mereka. Nah, selanjutnya dari pihak eksternal. Kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan Manarta Life selama bertahun-tahun diduga memberikan
opini audit yang tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Masih dalam proses penyelidikan, apakah terjadi kelalaian atau terlibatan langsung dalam manipulasi laporan keuangan ini. Baik, selanjutnya kita beralih ke regulasi yang dilanggar. Nah, yang pertama itu ada dari PSAK 1, yaitu dari penyajian laporan keuangan. Wanarta Life tidak menyajikan laporan keuangan secara wajar, jujur, dan transparan. Yang kedua ada PSAK 28 mengenai kontrak asuransi. Perusahaan tidak membentuk cadangan teknis dan tidak mengakui kewajiban klaim polis sesuai dengan standar akuntansi asuransi. Nah, itu dia regulasinya. Selanjutnya mengenai proses audit. Nah, proses audit ini yang pertama yaitu identifikasi masalah awal. Nah, masalah awalnya itu munculnya keluhan dari nasabah yang gagal mencairkan dana asuransinya. OJK mencurigai adanya masalah pada laporan keuangan dan solvabilitas perusahaan. Proses selanjutnya ada audit investigatif oleh OJK. Nah, OJK mulai meninjau ulang laporan keuangan dan operasional Warna Life. Ditemukan ketidaksesuaian pencatatan kewajiban dan cadangan teknis. Nah, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan transaksi dokumen. Audit menelusuri catatan akuntansi, laporan keuangan hingga transaksi bank, dibandingkan antara data akuntansi internal dengan kenyataan di lapangan. Selanjutnya, audit forensik dilakukan untuk menelusuri adanya dari aliran dana tersebut. Nah, audit forensik dilakukan untuk melacak dana nasabah yang hilang. Nah, di sini ditemukan adanya dana yang mengalir ke rekening pribadi pemilik dan keluarga dari PT Wanarta Life. Nah, yang kelima ada evaluasi kepatuhan terhadap SHK dan regulasi OJK. Auditor menilai apakah laporan sesuai dengan PSHK 28 dan regulasi asuransi lainnya. Nah, di sini ditemukan banyak pelanggaran standar akuntansi dan ketentuan OJK. Nah, selanjutnya dibuat laporan audit dan dilakukan penindakan. Nah, hasil audit tersebut diserahkan ke Kejaksaan Agung untuk diproses secara hukum. OJK mencabut izin usaha non-Arta Life pada 5 Desember 2022. Baik, selanjutnya yang terakhir mengenai kesimpulan. Di sini kasus One Arta Life menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan internal dan manipulasi laporan keuangan dapat menyebabkan kerugian besar bagi nasabah dan merusak kepercayaan publik terhadap asuransi. Perusahaan dengan sengaja tidak mencatat kewajiban kepada pemegang polis dan tidak membentuk cadangan teknis sesuai ketentuan. Melalui proses audit investigatif, dan forensik, OJK dan pihak terkait terungkap bahwa dana nasabah telah disalahgunakan dan dialihkan oleh pihak eksternal. Baik, mungkin itu saja penyampaian dari studi kasus PT Wanarta Life. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.